warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Gigi Luciana Dwi Hastuti selaku mentor, yang kami hormati Ibu Titik Mardianti selaku Kasubag Tata Usaha Puskesmas Ngilingan, dan yang kami hormati pula rekan-rekan Puskesmas Ngilingan. Selamat siang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat serta kasih sayangnya kita bisa berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada mentor, peserta orientasi, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada hari ini, peserta orientasi yaitu Saudari Astri Arumsari, AMD GZ, akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang berjudul Optimalisasi Kunjungan Rumah Bayi atau Balita dengan Permasalahan Gizi bersama Bidan dan Nutrisionis. Adapun judul tersebut diambil dilatar belakangi karena masih banyaknya permasalahan gizi pada bayi atau balita, di antaranya gizi buruk, stunting, kenaikan berat badan bayi atau balita tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal, dan bayi BBLR atau berat badan lahir rendah. Dalam acara seminar hari ini, kami mengundang Saudari Astri untuk memaparkan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan juga sudah hadir Dr. Gigi Lucy selaku mentor. Tidak lupa saya Letisa selaku moderator pada acara hari ini akan memandu hingga acara selesai. Agar diskusi dapat berjalan dengan lancar, untuk penyaji acara kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya selama 15 menit. Kepada peserta yang nanti ingin bertanya, kami beri waktu selama 10 menit setelah pemaparan materi selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Astri untuk menyajikan laporan hasilnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah saya diberikan pada hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk Ibu Dr. Gigi Luciana Dwi Hastuti selaku Kepala Puskesmas Ngilingan dan sebagai mentor, dan Ibu Titik Mardianti Sarjana Farmasi selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Ngilingan. Izinkanlah pada hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul Optimalisasi Kunjungan Rumah Bayi atau Balita dengan Permasalahan Gizi bersama Bidan dan Nutrisionis, atau bisa disingkat dengan O Julid Lagi bersama Mbak Dani. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Astri Arumsari Alimadia Gizi, lahir di Kota Surakarta pada tanggal 17 April tahun 1994. Sebelumnya saya memiliki pengalaman kerja sebagai TKPK di Puskesmas Ngilingan mulai bulan April 2021 sampai Maret 2023. Lalu saya diberikan kesempatan diangkat menjadi PPPK di Puskesmas Ngilingan terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai 31 Maret 2028. Ada pendahuluan yang akan saya paparkan adalah yang pertama adalah latar belakang, kedua maksud dan tujuan, dan ketiga waktu dan tempat. Latar belakang yang saya ambil untuk masalah ini adalah yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK diharuskan memiliki inovasi, profesional, manajemen nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kondisi pelayanan gizi di Puskesmas Ngilingan salah satunya adalah melakukan pemantauan status gizi bayi dan balita dan melakukan surveillance gizi. Yang ketiga, kondisi isu terkini di wilayah Puskesmas Ngilingan saat ini adalah permasalahan gizi masih cukup tinggi, terutama permasalahan gizi kurang dan juga menghadapi permasalahan gizi lebih.
Yang terakhir adalah permasalahan gizi yang banyak terjadi di wilayah binaan Puskesmas Gilingan, antara lain adalah gizi buruk atau wasting, stunting, weight flattering, dan bayi BBLR atau berat badan lahir rendah. Dalam laporan orientasi ini memiliki maksud dan tujuan. Maksud untuk orientasi pada hari ini adalah yang pertama, pengayaan pengetahuan PPK dalam lingkup kompetensi teknis. Yang kedua, mengenal nilai dan etika instansi. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan memiliki tujuan yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Waktu dan tempat orientasi. Pembukaan orientasi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Penjelasan teknis bagi mentor dan peserta orientasi pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024. Dan kegiatan orientasi Angkatan 3 dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai 23 Oktober 2024. Bab 2, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi, misi, dan struktur organisasi tingkat kerja. Visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta sendiri memiliki 7 yang terdiri dari yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi tingkat kerja di Pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 memiliki 6 struktur organisasi. Yang pertama adalah Sekretariat Daerah, yang kedua Sekretariat DPRD, yang ketiga Inspektorat, keempat memiliki dinas daerah sebanyak 20, memiliki badan daerah 7 dan kecamatan 5. Nilai dan etika organisasi. Dinas Kesehatan berdasarkan data tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 1.956 orang, terdiri dari 962 PNS, 388 orang PPK, dan 606 TKPK. Dari 1.956 pegawai tersebut ditugaskan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 2 unit organisasi khusus dan 17 unit organisasi bersifat fungsional dan 2 unit pelayanan teknis. Profil Puskesmas Gilingan. Puskesmas Gilingan berlokasi di Bibit Wetan, RT 3 RW 19, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Mendasari. Memiliki jejaring 1 pustu, 32 posyandu balita, dan 27 posyandu lansia. Puskesmas Gilingan memiliki sertifikat akreditasi paripurna pada tahun 2017 dan tahun 2023. Visi Puskesmas Gilingan: mewujudkan masyarakat sehat untuk Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Puskesmas Gilingan. Puskesmas Gilingan memiliki 3 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengembangkan kemandirian hidup bersih dan sehat.
Yang kedua, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas Gilingan, dan meningkatkan tata kelola mutu pelayanan kesehatan yang gesit dan kolaboratif dengan lintas program dan lintas sektor. Berikut adalah struktur organisasi tingkat kerja Puskesmas Gilingan Kota Surakarta. Kepala Puskesmas terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Jabatan Pelaksana, Kelompok Jabatan Fungsional, Penanggung Jawab Mutu, UKP, dan UKM. Tugas dan fungsi saya sebagai nutrisionis terampil di wilayah Puskesmas Gilingan, yang pertama adalah pelayanan dan konseling gizi. Yang kedua, melakukan pemantauan status gizi bayi dan balita yang berada di wilayah binaan Puskesmas Gilingan. Pemberian kapsul vitamin A kepada ibu hamil, bayi, balita di wilayah binaan Puskesmas Gilingan. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil di wilayah binaan Puskesmas Gilingan. Dan pengecekan kadar periodium di masyarakat wilayah binaan Puskesmas Gilingan. Yang kelima adalah melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk menanggulangi masalah gizi dan melaksanakan kegiatan. Yang terakhir adalah melakukan surveillance gizi. Berikut adalah rencana kerja dan hasil kerja. Identifikasi isu yang saya ambil dari rencana kerja saya terdiri dari tiga. Yang pertama adalah pemenuhan gizi pada anak merupakan salah satu faktor krusial dalam memastikan tumbuh kembang dan kecerdasan otak anak yang optimal. Masa anak-anak merupakan periode penting dalam pembentukan struktur otak dan perkembangan seluruh organ tubuh, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Cakupan gizi pada masa ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan masa depan anak. Yang kedua adalah dari hasil penimbangan intervensi serentak didapatkan prevalensi masalah gizi yang terdiri dari stunting, wasting, bedwetting, dan gizi kurang. Puskesmas Gilingan memiliki prevalensi yang sangat cukup tinggi. Yang terakhir, setiap bulan balita sudah dipantau status gizinya di posyandu masing-masing wilayah. Akan tetapi ketika bayi atau balita yang ada seperti tanda masalah gizi, contohnya tidak naik selama 1 bulan, dirujuk ke puskesmas. Orang tua bayi atau balita masih mengabaikannya sehingga tidak datang ke puskesmas. Dari identifikasi isu tersebut, saya mengangkat isu, yaitu prevalensi permasalahan gizi bayi atau balita yang berada di wilayah binaan Puskesmas Gilingan masih tinggi. Lalu dari isu itu yang saya dapatkan adalah gagasan, yaitu gagasan yang saya ambil adalah optimalisasi kunjungan rumah bayi atau balita yang mengalami masalah gizi dan gizi di wilayah binaan Puskesmas Gilingan. Berikut adalah rencana kerja dan hasil kerja saya, terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama adalah menentukan gagasan yang diangkat, dan hasil kerja yang saya dapat adalah yang pertama, mengikuti workshop evaluasi intervensi spesifik Kota Surakarta pada tahun 2024. Yang kedua, berkonsultasi terhadap atasan mengenai isu atau masalah yang sedang terjadi. Poin yang kedua adalah perencanaan pertemuan untuk sosialisasi terkait optimalisasi kunjungan rumah bayi atau balita. Dan hasil kerja yang saya dapat adalah membuat undangan terkait sosialisasi optimalisasi kunjungan rumah bayi atau balita dengan permasalahan gizi kepada karyawan dan kader kesehatan. Poin yang ketiga adalah menyiapkan materi sosialisasi dan Google Form untuk kader apabila ditemukan bayi atau balita dengan masalah gizi. Dan hasil kerja yang saya dapat adalah membuat materi sosialisasi dan Google Form untuk kader apabila menemukan bayi atau balita dengan permasalahan gizi. Poin yang keempat adalah melakukan sosialisasi kunjungan rumah bayi atau balita yang mengalami gizi. Dan hasil kerja yang saya dapat adalah melakukan sosialisasi kunjungan bayi atau balita dengan masalah gizi. Yang kedua, melaksanakan pemberdayaan kader dengan hasil prevalensi masalah gizi di wilayah binaan Puskesmas Gilingan dan memperkenalkan Google Form apabila ditemukan
bayi atau balita yang mengalami masalah gizi. Dan yang poin terakhir adalah melakukan evaluasi. Dan hasil yang kerja yang saya dapat adalah mengevaluasi laporan kader melalui Google Form yang telah diedarkan. Berikut output rencana kerja dan hasil kerja yang saya dapat. Yang pertama adalah mengikuti workshop, kedua berkonsultasi dengan mentor tentang isu yang diangkat. Lalu saya membuat undangan, setelah itu membuat materi dan Google Form, setelah itu melakukan sosialisasi dengan kader, lalu saya setelah itu mendapatkan laporan dari kader, setelah itu melakukan kunjungan rumah balita dengan permasalahan gizi. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2023 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, seluruh PPPK harus memahami terkait visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan Puskesmas Gilingan. Yang ketiga, pentingnya pemahaman terhadap manajemen PPPK sesuai dengan regulasi yang ada. Yang keempat, seluruh PPPK khususnya di lingkungan Puskesmas Gilingan perlu memahami SOTK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dan SOTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, sehingga saat membutuhkan informasi dapat langsung berkoordinasi dan berkomunikasi. Yang kelima, adanya kerjasama yang baik antara lintas sektor dan lintas program untuk mengoptimalkan kunjungan rumah bayi atau balita dengan permasalahan gizi sehingga prevalensi masalah gizi di wilayah binaan Puskesmas Gilingan dapat menurun. Dan seluruh PPPK memahami tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di unit kerjanya masing-masing. Dan saran yang dapat diberikan adalah diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan wilayah binaan Puskesmas Gilingan dalam mencapai tujuan mewujudkan masyarakat sehat untuk Kota Surakarta. Demikian paparan dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Astri atas paparannya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama untuk paparan laporan hasil yang telah disampaikan oleh Saudari Astri. Paparan tersebut tentunya bisa membuat kita lebih peduli terhadap permasalahan bayi atau balita yang ada di sekitar kita. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta untuk hadir, peserta yang hadir untuk bertanya. Kami buka satu termin pertanyaan dengan kesempatan 3 orang bertanya. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk menyebutkan nama, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Kami persilahkan. Silahkan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Terima kasih. Saya Spino Dayatun. Saya ingin bertanya, bagaimana jika sudah melakukan penjadwalan kepada sasaran, namun saat giliran sasaran tidak datang? Apakah perlu untuk mengisi Google Form kembali? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaannya terima kasih Saudari Siti ya. Kemudian ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu kami persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erni. Izin bertanya, apa saja yang dilakukan saat melakukan kunjungan rumah dan pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Baik, terima kasih Saudari Erni atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Luciana. Saya mau menanyakan, ini kan kolaborasi dengan bidang
Baik, terima kasih Dr. Lucy. Kami rangkum dulu untuk pertanyaannya ya Saudari Astri. Yang pertama dari Saudari Siti nih, pertanyaannya yaitu bagaimana jika sudah melakukan penjadwalan kepada sasaran tapi saat hari H sasarannya itu tidak ada, apakah perlu mengisi Google Form kembali? Kemudian yang kedua pertanyaan dari Saudari Erni, ketika melakukan kunjungan rumah pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Kemudian yang terakhir dari Dr. Gigi Lucy, untuk terkait laporannya itu kan kolaborasi dengan bidan. Untuk permasalahan gizi sendiri tidak hanya dari disiplin ilmu bidan atau gizi saja. Nah, apakah ada kemungkinan untuk profesi lain bergabung untuk menanggulangi permasalahan gizi tersebut? Kepada Saudari Astri kami persilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkanlah saya untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah dari Saudari Siti nih. Ya, untuk sasaran yang sudah datang, yang sudah melakukan penjadwalan, maka perlu dilakukan koordinasi. Jadi dengan kadernya, komunikasi dengan kadernya, itu kan Google Form kan yang mengisi kadernya. Jadi koordinasi lagi sama kadernya apabila ada sasaran yang tiba di situ, ketika kita berkunjung tapi tidak ada sasarannya, maka penjadwalannya tidak usah mengisi Google Form lagi. Jadi hanya berkoordinasi langsung sama kadernya. Terus yang kedua adalah dari Saudari Erni yang pertanyaannya tentang itu ya, pemeriksaan yang dilakukan saat berkunjung. Biasanya kami akan melakukan verifikasi pengukuran kembali seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, nanti kita dilakukan pengukuran lagi. Terus untuk pemeriksaan bidan biasanya dicek untuk imunisasi dan perkembangan atau SID-TTK-nya. Dan yang terakhir dari Ibu Lucy, kolaborasinya, nanti untuk kedepannya mungkin ini sama bidan aja ya Bu. Nanti kalau untuk kedepannya nanti kami usahakan untuk kolaborasi dengan pihak lain seperti sanitasi lingkungan, dokter, atau mungkin perawat juga bisa. Jadi untuk nakes yang lainnya juga kami akan melibatkannya. Baik, Bapak Ibu sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Apakah ada yang masih bertanya lagi? Ya, baik, Dr. Lucy. Bukan bertanya, tapi ini sekedar masukan yang mohon terkait untuk tugas yang diampu nanti untuk Mbak Astri untuk tetap melakukan peningkatan kapasitas yang mengikuti update ilmu supaya pelayanannya kepada masyarakat nanti sesuai dengan ilmu yang ada. Itu saja namanya. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya dari Dr. Gigi Lucy. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, maka sesi tanya jawab akan kami tutup, Bapak Ibu. Puji syukur rangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh penyaji hari ini bisa bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kepedulian kita terhadap permasalahan gizi pada bayi dan balita yang ada di sekitar kita. Acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar hasil laporan orientasi kepada Dr. Gigi Lucy selaku mentor dan Saudari Astri selaku peserta. Kami persilahkan untuk berdiri dan menandatangani berita acara.
Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Astri dan para hadirin yang sudah hadir pada acara seminar hari ini. Demikian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.